Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Humairoh dengan NIM 2130401097. Kali ini saya akan membahas tentang perpajakan mengenai pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, atau singkatannya disebut juga dengan PBB P2. Materi pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Menurut Pasal 1 Angka 37 Undang-Undang PDRD, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pengertian bumi terdapat pada Pasal 1 Angka 38 Undang-Undang PDRD. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pendalaman serta laut wilayah kabupaten atau kota. Pengertian bangunan tertuang pada Pasal 1 Angka 39 Undang-Undang PDRD. Kontribusi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan pendalaman dan laut. Materi selanjutnya tentang dasar hukum PBB, perdesaan dan perkotaan. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang kedua, Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Yang ketiga, Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan Dasar Pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun 2016. Materi selanjutnya yaitu objek pajak. Objek PBB, perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek PBB, perdesaan dan perkotaan yang tidak dikenakan pajak, yang pertama, digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya. Yang keempat, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang kelima, dipergunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakukan timbal balik. Yang keenam, digunakan oleh badan atas perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, wajib pajak. Wajib PBB, perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi, atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Dasar pengenaan dan tarif PBB, perdesaan dan perkotaan. Dasar pengenaan PBB, perdesaan dan perkotaan adalah nilai jual objek pajak atau singkatannya disebut dengan NJOP. Tarif PBB, perdesaan dan perkotaan ditetapkan yang pertama, untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan 1 miliar rupiah ditetapkan sebesar 0,1% per tahun. Yang kedua, untuk objek pajak dengan NJOP di atas dengan 1 miliar rupiah ditetapkan sebesar 0,2% per tahun. Berdasarkan Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang PDRD, ada besaran tarif yang ditetapkan untuk PBB, perdesaan dan perkotaan ini yaitu maksimal sebesar 0,3%. Namun, baru-baru ini telah diubah mengacu pada Pasal 41 Undang-Undang HKPD. Besarnya tarif PBB, perdesaan dan perkotaan paling tinggi ditetapkan sebesar 0,5%. Akan tetapi, tarif untuk PBB, perdesaan dan perkotaan ini bervariasi.
tergantung kebijakan dan aturan dari pemerintah daerah masing-masing. Selanjutnya, contoh perhitungan PBB perdesaan dan perkotaan. Cara menghitung PBB P2 terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Contoh, PBB P2 sama dengan tarif dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Contoh soal, wajib pajak B mempunyai objek pajak berupa bumi dan bangunan. Objek pajaknya yaitu NJOP bumi sebesar 98.500.000, NJOP bangunan sebesar 255 juta, NJOP TKP sebesar 10 juta, tarif PBB P2 sebesar 0,1%. Penyelesaiannya sebagai berikut. NJOP bumi sebesar 98.500.000 ditambah dengan NJOP bangunan sebesar 255 juta. Dan hasilnya sebesar 353.500.000. Selanjutnya, NJOP sebesar 353.500.000 dikurang dengan NJOP TKP sebesar 10 juta, yang hasilnya sebesar 343.500.000. Jadi, besarnya pajak terutang sama dengan 0,1% dikali dengan 343.500.000, yang hasilnya sebesar 243.500.